alihi wasallam. Baik, maka hari ini kita akan mengambil pembelajaran tentang profil Pancasila usul 5 dan profil rahmatan lil alamin sesuai dengan kebijaksanaan keputusan yang ada di pimpinan kita. Maka pada hari ini profil atau project yang kita lakukan disebutkan kepada kita tentang penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan menurut agama dan adat Minangkabau. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa belajar. Dan kepada ketua kelas kami persilakan untuk memimpin doa belajar. Silakan ketua. Bersiap. Berdoa mulai. Baik anak-anak semuanya, sebelum materi ini kita sampaikan, seperti biasanya itu Bapak belum mengabsen siapa siswa yang hadir dan izin. Ya, Ahmad Aziz Farizi hadir Pak. Alvin Muslimah Putra hadir Pak. Ya, Nadia Rifani hadir Pak. Amanda Kaisa Luciana S hadir Pak. Joseph Englo, Dafa Fadila M, Para Azila Irwandi, Wahana Khairati Nazri, Farido Rahman, Fatih Syahani, Hafiz Jualan Rizki, ya, keluar ya. Judi Setia di Khairatul Nisa, Muhammad Agung Pratama, Masya Sabila, Muhammad Hafiz A, Nabila Rahmanani F, Sudia Khairul Nisa, Rehan Saputra, Ellen Alfa Mailini, Sakira Triwahyudi, Silici Hatta, Ella Lalita Anjani. Ya. Baik, anak-anak semuanya, ya. Proyek kita pada pagi hari ini tentang cara penyelenggaraan jenazah. Istilahnya profil merdeka itu disebut dengan P5 atau profil rahmatan lil alamin. Jadi di sini dalam proyek ini P5 dan profil rahmatan lil alamin ini, ya, intinya adalah bagaimana kita bisa bekerja sama antara siswa dengan siswa pada kelompok kerja, ya, yang menghasilkan sebuah proyek atau sebuah karya
yang berkaitan dengan praktek penyelenggaraan jenazah. Ini judulnya di sini hubungan praktek penyelenggaraan jenazah itu dengan agama dan adat Minangkabau. Ini perlu kamu pahami. Kalau kita mendengar ada kematian di sekitar rumah tinggal kita, sekitar tempat kita tinggal, itu biasanya diumumkan di corong masjid kan, ada kalimatnya inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. artinya kalimat inna lillahi ini kamu dengar di mana? Masjid pada saat ada buka atau kematian. Kemudian kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini di mana lebih kamu dengar? Masjid mana lagi? Ya, Gus. Ya, Gus. So, nomor 2 istilah. Jadi, kalau di Minangkabau, ya, dulu namanya mengumumkan orang meninggal itu tabu. Tolong. Itu kenapa? Karena jarak rumah dengan rumah itu jauh kan? Mereka buka. Kalau bunyi tabu sekian kali itu menunjukkan adanya warga yang meninggal. Sekarang teknologi sudah canggih. Ada lagi mic, ya kan? Yang ada di masjid atau di musola. Jadi kalau ada meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang ke rahmatullah Abdul Aziz dalam usia lebih kurang 20 tahun. Ya, pakai aplikasi alamat RT 1 RW 1 Jalan Utama Setiba, ya kan? Jadi marilah kita sama-sama pergi menjenguk ini menjadi sebuah kebiasaan yang ada di Minangkabau. Itu kecilnya maksudnya istilah Minangkabau, ya. Istilah Minangkabau kababaya dihimbaukan. Maksudnya contoh beralik. Aduh, beralik itu namanya kababaya dihimbaukan. Kababuru diambaukan artinya siapapun yang meninggal dunia, apakah itu miskin, kaya, pejabat, tidak pejabat, pendatang atau tidak pendatang, maka kita dianjurkan dalam agama Islam untuk pergi menjenguk. Untuk pergi menjenguk. Ini sudah ada titik temu adat dengan nilai-nilai agama Islam. Selanjutnya, ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kata-kata yang sering diucapkan apabila kita mendengar ada yang artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kita didik kembali ada pula di masjid kita dengar kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kematian kullu nafsin dha'iqatul maut. Artinya ya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi tujuan project yang dibuat pada pagi hari ini tentang praktek penyelenggaraan jenazah yang perlu anda ketahui dan anda pahami satu. Dalam kita pada pagi hari ini, ya, di antara kamu ini kan pernah dulu diutus di Masjid Raya Sumatera Barat pelatihan tentang penyelenggaraan jenazah, ya, anda kan, itu pergi itu pelatihan. Apa tujuannya sama di proyek ini? Bagaimana setiap siswa, setiap anak itu bila ada keluarga yang meninggal dunia, tidak perlu ustaz dibuat saja. Ustaz itu orang lain yang wajib memandikan, mengapani, mensolatkan sampai kuburkan keluarga kita meninggal, ayah dan kita itu adalah anak kandung. Itu
cuma kalian itu tujuannya. Jadi Bapak berharap setelah kalian dapat proyek tentang penyelenggaraan jenazah ini, tidak ada lagi istilahnya kalau ada orang lain meninggal, keluarga meninggal, tidak perlu ustaz yang bawa. Ustaz ini orang dua. Yang kedua yang wajib itu adalah keluarga terdekat. Kenapa? Kalau ada orang tua meninggal, ayah, ibu, kakak, atau adik, awak yang meninggal, itu sudah artinya kita sudah berbakti kepada orang tua. Ini yang diharapkan. Jadi tujuannya ini, ya, kamu masing-masing kamu itu mampu mempraktekkan, mengimplementasikan di tengah masyarakat bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Ini, coba kita akan punya tempat kampung masing-masing. Coba cerita sedikit semua Pak. Bah cara awak di Minang kalau dulu meninggal dunia. Yang kalian perhatikan kamu ingat ada? Bisa ceritakan sedikit? Masa tidak bisa? Aduh keluarga meninggal, tetangga meninggal, bah milik adat Minang dulu. Ah? Nah, coba ceritakan sedikit. Ada Nadia bisa? Siapa yang bisa? Berikan penjelasan sedikit aja. Hah? Jadi gini ya. Jadi kalau di Minangkabau, kalau ada keluarga meninggal itu sudah keluarga dekat bagi semua anak kita. Semua yang mau kapan, kan? Kalau seandainya aku main lah, itu cuma Minang tuh. Nah, kalau misalnya pesan, mereka yang bukan kafe, kain banyak. Contoh dulu. Nah, kemudian kalau di daerah Puradipat ya, kalau ada keluarga yang meninggal dunia itu biasanya tagak bendera dunia, itu menunjukkan maksudnya warga Puradipat. Ya, tagak bendera. Ya, maksudnya tagak Impura Manuma. Enggak, bendera kan? Jadi sebelum mayat kau diselenggarakan, ya kan, Pak Kewajiban satu kali mengikat, mengapa nih, mensorakan dan duduk kan, duduk ala nenek mama di musuhku itu berani, itu, cis, Melayu, mulai dong, apa, pegang, sebab, duduk lewat di halaman rumah. Beko ado di antaranya mama tu kita tak pikir tinggal Minang kan? Itu kan ada kan? Ngerti kan? Beko lah selesai kita tak pikir itu selesai antaranya mama dengan mama jo orang Sunado. Beko nenek mama yang mereka dengan keluarga yang enggak. Beko kan ada tuh di ulang tuh. Beko nyegi jalan. Suku Cindaro, bagian Palo. Suku Jambak, bagian apa? Bagian tangan itu. Suku Guci, bagian Barui. Suku apa? Melayu saja, bagian bawah. Itu sudah diatur di dalam adat. Itu yang bilang adat Minangkabau, artinya ada nilai-nilai kotoroyongan, ada nilai-nilai kebudayan, ada nilai-nilai kebersamaan yang sangat cocok sekali dengan perjuangan dan profil Ramadan din Allah amin atau merdeka ini. Jadi kalau itu tetap dibudayakan adat di Minangkabau, mungkin di kampung-kampung, di kota-kota, di desa-desa, di daerah tidak ada istilahnya mana langka memandikan jenazah. Karena di adat Minangkabau semuanya sudah ada di rolling, ya. Temanya adat Minang. Tuh masing-masing ada haknya, ada kewajibannya untuk memandikan jenazah.
contoh. Apa lagi? Apa kamu lihat lagi? Adat-adat Minangkabau tentang berkaitan dengan kematian. Coba, aku bisa cerita sedikit aja. Apa lagi? Apa kira-kira? Hah? Oke? Lanjut. Ya, jadi berapa kewajiban terhadap orang meninggal dunia? 4. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Yang tengah, siapa yang bisa jawab? Fardu kifayah apa? Apa artinya fardu kifayah? Wajib bagi setiap muslim. Sekarang Pak kita lihat, ya, sebelum kita mengimplementasikan dan praktekkan cara penyelenggaraan, sekarang Pak kita tanya, apa hukum menyelenggarakan jenazah bagi saudara kita yang meninggalnya? Bagus. Bentar, ya. Coba, apa artinya fardu kifayah? Apa artinya fardu kifayah? Ya, silakan. Ya, benar. Dan oleh beberapa orang, maka gugurlah dosa dari orang. Ya, bagus. Siapa lagi? Coba, apa lagi? Hukum fardu kifayah. Coba, ulang lagi. Anak apa lagi? Ya, oke, Kafa. Silakan, Kafa. Ya, silakan, Kafa. Fardu kifayah berarti wajib bagi setiap muslim. Jika tidak dilakukan maka satu kampung atau satu orang di sekitarnya akan berdosa. Ya, bagus, tepuk. Ya, fardu kifayah itu artinya bila ada ustadz agak satu atau 2 orang dibantu yang lainnya, artinya gugurlah dosa masyarakat yang ada di sekitar tempat kematian. Ya. Kenapa kita perlu belajar untuk praktek penyelenggaraan jenazah ini? Tadi kan sudah Pak sebutkan tujuannya lah untuk penyelenggaranya. Ingat, banyak nilai-nilai tauhid, nilai-nilai ibadah, nilai-nilai alhamdulillah yang ada di dalam penyelenggaraan jenazah. Karena apa? Satu, sebelum kita melakukan praktek penyelenggaraan jenazah, ya, kita pastikan dulu kondisi jenazah itu apa yang harus disiapkan. Satu, yang kita siapkan adalah kain kafan. Nah, yang kedua, tempat pemandian. Ya. Yang ketiga apa lagi? Pas. Ya. Yang lainnya? Yang lainnya apa? Oke. Nah, air. Oke. Sudah sedikitnya sudah Pak jelaskan tentang materi praktek penyelenggaraan jenazah. Jadi ada 4 kewajiban. Untuk lebih pahamnya kita, ya, langkah baiknya kita langsung teori yang sudah kita pelajari, yang sudah Bapak sampaikan. Untuk lebih lengkapnya kita harus bisa mempraktekkan, mengimplementasikan 4 kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yang sudah meninggal dunia. Silakan kelompok 1 dulu, ya, untuk mempraktekkan bagaimana cara mengafani mayat. Kelompok 2 sholat mayat. Yang ketiga memandikan mayat. Yang keempat menguburkan mayat. Silakan dulu. Mayatnya sebelum dimandikan, kain kafannya dulu harus dirobek dulu. Silakan kelompok 1 dulu untuk mengerjakan kewajiban pertama tentang mengafani mayat. Silakan.
Tapi Farah. Silakan ambil. Ingat kerjasamanya koordinasinya. Ya, terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 disuruh ditugaskan guru agama untuk memandikan jenazah. Sebelum mandikan jenazah kita berdoa dulu. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghuslan lihaza al-mayyati illahi ta'ala. Cara pertama kita memandikannya dengan membasuh menyiramnya dari sebelah kanan Sebanyak 5 kali. Satu, 2, 3, 4. Sebelah kiri juga 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Di tengah juga 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Terus. Setelah itu Sabun lagi. ayat Yang keras siapa? Tuh. Terus sabun berapa apa? Tuh. Di bawah kain tuh gosok, bukan di atas kain. Tuh. Bersihkan bos, ada cantik. Oh. setelah disabun kita basuh lagi sebanyak 5 kali. Setelah dibilas, mayatnya dihadapkan ke kanan. Setelah itu digosok dengan sabun. Ada yang pegang mic itu bantu. Kerja sama. Tuh. Jangan biarkan aja temannya. Setelah itu kita bilas. Setelah dibilas, Terus sebelah kiri lagi. Kiri, kita hadapkan ke sebelah kanan. kiri. Ya, dibantu. Nah, setelah itu kita bilas. Setelah dibilas, kita bersihkan. Setelah itu kita bersihkan kotoran-kotoran jenazah.
selesai di sana lagi bersih. Siram. Oke, ya bagus. Nah, terakhir kita apa? Bersihkan kotorannya. Oke ini. Ayo pegang. Kaki. Ikut Pak Gopek pasti habis. Harus ada dulu. Sudah selesai, Pak. Itu merah juga. Ya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satukan kain untuk menutup minyak. Kemudian ikat bagian kakinya. Kemudian bagian kemudian kita ikat bagian perutnya. Kemudian kita ikat bagian lengannya yang di dekat dada. Kepalanya enggak? Terakhir bagian kepala. Sekian praktek selesai. Sekian praktek mengapani mayat dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ditugaskan oleh guru agama untuk menyolatkan jenazah. Yang pertama, dengan makmum diawali dengan mengambil wudhu. Lalu jumlah sah salat jenazah yang akan digasah atau lebih. Posisi imam berdiri di sisi kepala, sedangkan jenazah perempuan disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat atau pinggang. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir tanpa ruku, iktidal, sujud, dan duduk. Keras suara ya. Gerak. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasya' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad wa nakkihi minal khotaya kama yunakkas sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qih fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akhrim nuzulahu wa wasya' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan melaksanakan tugas kami, yaitu menguburkan mayat. Betul. Masukkan Pak dengan Pak. Oke. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Oh, beda. Udah oke. Mas, bus. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kita baru saja menyelesaikan bagaimana cara praktekkan penjagaan jenazah yang sudah dipakai 4
Jadi Bapak mengharapkan mewakili dari 4 kelompok tadi. Silakan hasil diskusinya dibacakan kepada kelompok kedua. Kami bacakan hasil diskusinya. Sina saya. Oke. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Tata cara sholat jenazah. Pertama, diawali dengan mengambil wudhu. 2. Jumlah saf sholat jenazah hingga 3 saf atau lebih. Ketiga, bahwa ketika mensolati jenazah, laki disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala jenazah, sedangkan jenazah perempuan disunahkan posisi imam berdiri di pinggang jenazah. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir, tanpa ruku, tanpa iktidal, sujud, dan duduk. Lalu dilanjutkan dengan sholat jenazah. Dan setelah itu jenazah dikuburkan. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil praktek penjagaan jenazah, ya kan? Secara aturannya dari target. Mungkin ada dari anak-anak Pak yang tidak paham, silakan tanyakan. Berarti Bapak yakin semuanya paham semua ya? Baik ya. Jadi sebagai materi kita lanjutkan pada siang hari ini ya. Jadi kamu paham kan? Masalahnya hidup di dunia ini adalah sementara waktu. Tidak ada yang mati. Orang kaya pasti mati. Orang miskin juga mati. Semuanya akan mati. Itulah makna dari kehidupan. Jadi materi kita yang berkaitan dengan makna, kamu harus benar-benar menyadari tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi adalah Allah Subhanahu. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian, kesombongan, kekayaan, jabatan, pangkat, cuma tidak ada gunanya apabila kita sudah mengalami kematian. Sebagai refleksi, ya. Materi kita pada siang hari ini Bapak akan menyimpulkan atau menyampaikan bahwasanya apabila salah satu dari saudara kita sesama muslim meninggal dunia, maka kita melaksanakan 4 kewajiban. Pertama apa tadi? Memandikan. Yang kedua, yang ketiga, disalatkan. Yang keempat, menguburkan. Masing-masing kelompok sudah melakukan mudah-mudahan bersama Pak kepada kamu semua. Setelah kamu mempelajari dalam praktek penyelenggaraan jenazah, maka kewajiban kamu untuk memandikan, memakan, mensucikan sampai meninggalkan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Karena banyak para pejabat, anaknya sudah, orang tuanya sudah berhasil, anaknya berhasil, tapi pada saat bapak dan ibunya meninggal dunia, tidak ada satupun anaknya yang ikut menyelenggarakan jenazah, tapi yang diperintahkan sebenarnya adalah orang lain atau ustadz yang tinggal di masjid dan di pusat. Bila tujuan kita melakukan proyek P5 dan Profil Rahmatan lil Alamin, artinya dengan materi ini semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin sadar diri kita, semakin insaf kita, dan semakin dekat kita meningkatkan amal ibadah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak Bapak, materi kita praktek penyelenggaraan jenazah yang berkaitan dengan P5 dan Profil Rahmatan lil Alamin. Kepada ketua kelas, Bapak harapkan untuk menyiapkan kitab ulang. Silakan ulang dan kita sama-sama baca doa ulang. Silakan didoa. Bersiap. Hamdalah. Jadi Bapak mengharapkan mewakili dari 4 kelompok tadi. Silakan hasil diskusinya dibacakan kepada kelompok kedua.
Kami bacakan institusinya. Dokumentasi hari ini. Silakan saya. Ya, silakan. Oke. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok Dokumentasi hari ini. 2. Tata cara sholat jenazah. Pertama, diawali dengan mengambil wudhu. 2. Jumlah saf sholat jenazah hingga 3 saf atau lebih. Ketiga, bahwa ketika mensolati jenazah, laki disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala jenazah. Sedangkan jenazah perempuan disunahkan posisi imam berdiri di pinggang jenazah. Sholat jenazah terdiri dari 4 takbir, tanpa ruku, tanpa iktidal, sujud, dan duduk. Lalu dilanjutkan dengan sholat jenazah. Dan setelah itu jenazah dikuburkan. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih dari kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil praktek dengan jenazah, ya kan? Secara aturannya dari awal ke akhir. Mungkin ada dari anak-anak Pak yang tidak paham, silakan tanyakan. Berarti Bapak yakin semuanya paham semua ya? Baik ya. Jadi sebagai materi kita berikan pada siang hari ini ya. Jadi kamu paham kan? Masalahnya hidup di dunia ini adalah sementara waktu. Tidak ada yang mati. Orang kaya pasti mati. Orang miskin juga pasti mati. Semuanya akan mati. Itulah makna dari kehidupan. Jadi materi kita yang berkaitan dengan makna, kamu harus benar-benar menyadari tidak ada yang abadi di dunia ini, yang abadi adalah Allah Subhanahu. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian, kesombongan, kekayaan, jabatan, pangkat, semua tidak ada gunanya apabila kita sudah mengalami kematian. Sebagai refleksi, ya, materi kita pada siang hari ini Bapak akan menyimpulkan atau menyampaikan bahwasanya apabila salah satu dari saudara kita sesama muslim meninggal dunia, maka kita melaksanakan 4 kewajiban. Pertama apa tadi? Memandikan. Yang kedua, yang ketiga, disolatkan. Yang keempat, menguburkan. Masing-masing kelompok sudah melakukan, mudah-mudahan bersama Pak kepada kamu semua. Setelah kamu mempelajari dalam praktek penyelenggaraan jenazah, maka kewajiban kamu untuk memandikan, mengapani, mensuarakan sampai meninggalkan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Karena banyak para pejabat, anaknya sudah, orang tuanya sudah berhasil, anaknya berhasil, tapi pada saat bapak dan ibunya meninggal dunia, tidak ada satupun anaknya yang ikut menyelenggarakan jenazah. Tapi yang diperintahkan sebenarnya adalah orang lain atau ustaz yang tinggal di masjid dan di desa. Bila tujuan kita melakukan proyek P5 dan profil rahmatan lil alamin. Artinya dengan materi ini semakin dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin sadar diri kita, semakin insaf kita, dan semakin dekat kita mendekatkan amal ibadah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak Bapak, materi kita praktek penyelenggaraan jenazah yang berkaitan dengan P5 dan profil rahmatan alamin. Kepada ketua kelas, Bapak harapkan untuk menyiapkan kita pulang. Silakan ulang dan kita sama-sama baca doa pulang. Silakan didoa. Bersiap. Hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Amin.